Pagi, siang, sore, maupun malam, Pak Bambang. Perkenalkan saya Ataya Lisumufida dengan NPM 009. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan website yang telah saya buat yang akan saya kenalkan setelah ini. Nah, jadi sini saya ingin memberitahu dulu kenapa saya memilih untuk membuat website ini. Sebenarnya adalah berangkat dari masalah yang terjadi di lingkungan sekitar saya sebenarnya ya. Apalagi sekarang tuh di Indonesia udah marak banget sama um, agensi-agensi gitu ya, atau kayak UMKM, freelancer, ekonomi digital banget nih gitu ya, sehingga ada satu hal yang krusial yang terkait dengan keuangan, yaitu invoice gitu ya, menagih menagih klien-klien gitu. Nah, kliennya untuk freelancer sendiri kan bisa dari Amerika, Singapura dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya sendiri tuh ingin membuat sebuah website gitu ya, yang dimana membantu para freelancer, UMKM dan lain sebagainya ini agar mereka tuh nggak manual lagi bikin invoice-nya, terus juga agar mereka terhindar dari format-format error, terus juga kayak mereka biar nggak kebingungan apakah ini invoice udah dibayar atau tidak gitu kan, sehingga hal-hal tersebut tuh kan mengaruhi cash-nya bisa jadi delay. Nah, saya ingin menciptakan sebuah solusi gitu ya, solusi sehingga terlahirlah Invoicify. Introducing Invoicify. Nah, apa sih fiturnya gitu ya? Sebenarnya banyak banget, tapi di sini saya ingin memberi saja main feature-nya. Nah, yang pertama adalah sebenarnya yang paling penting ya, kalau di sini bisa dilihat ada real time preview. Jadi untuk buat invoice ini benar-benar gampang banget ya, karena di sini udah di bagian kiri tuh ada tab atau sidebar untuk kita di sini bisa menginput data gitu dengan mudah, tinggal masukin logo yang dibutuhin, terus data kliennya siapa apa aja dan nomor teleponnya apa, itu tinggal masukin aja dan itu otomatis secara real time itu bakal keubah gitu ya. Dan selanjutnya di sini ada multi currency and multi language support, karena tadi freelancer itu kliennya nggak cuma di Indonesia, jadi sangat dibutuhkan untuk currency-nya berbeda gitu, international. Terus juga akan ada status tracking di mana pastinya ini sangat membantu untuk mengetahui apakah si investasi ini udah dibayar sama klien atau belum. Dan selanjutnya itu ada in-app direct email delivery. Nah, ini tuh maksudnya adalah ketika kita uh, karena kan ada memang yang orang yang dia hanya butuh invoice-nya saja, sehingga dia um, setelah di PDF kan lalu dikirim ke WhatsApp. Ada juga yang memang kayak langsung ke kliennya lewat email. Nah, ini tuh bisa banget, selain download PDF doang, itu juga bisa send ke email gitu. Dan Invoicify sendiri ini punya ada free tier dan juga pro gitu. Bedanya apa? Lebih ke kalau free tier itu cuma 5 kali per bulan. Kalau pro ini dia unlimited dan juga dia udah ada gateway paymentnya gitu. Beda banget ya. Oke, siapa aja gitu ya. Tadi udah dijelasin bahwa yang bisa use Invoicify sebenarnya umum, tapi yang saya targetkan adalah digital freelancer, small business, small agencies, digital communities, and student dan juga contractors yang memang kliennya internasional gitu. Nah, di sini untuk front end-nya Tailways CSS, TypeScript untuk buat tampilan-tampilan yang menarik gitu ya. Dan juga untuk back end-nya, untuk penyimpanannya sendiri pakai Supabase pastinya. Terus juga ada API resend itu tuh buat kalau misalnya kita mau kirim si invoice-nya lewat email tanpa kita harus ke email gitu. Jadi benar-benar kita tinggal send aja gitu di Invoicify itu pakai API resend seperti itu. Dan juga untuk build-nya pakai Lovable gitu. Nah, untuk AI-nya sendiri gitu ya. Di sini memang pertama aku pakai prompt driven engineering flow, gimana yang pertama itu ngekonsepin dulu gitu ya. Aku ngekonsepin, wah aku pengen misalnya menjadi oke, solusi gitu ya. Terus apa aja gitu kan, apa aja yang dibutuhin, ya pasti kecepatan dengan tadi aku buat sidebar yang kita tinggal masukin aja gitu. Nah, jadi aku konsepin dulu, terus nanti aku minta gitu ya, minta tolong buatin promptnya, master promptnya. Terus habis itu um, aku kirimlah ke Lovable ini dan dia nggak langsung kayak bikin prototipenya gitu. Terus habis itu nanti aku cek dulu apakah sesuai dengan QA ini, dan juga terakhir ada continuous live development, apakah memang perlu develop atau tidak. Yang pasti harus dong gitu. Nah, di sini ada contoh killer prompt. Tolong sesuaikan fitur halaman invoices menggunakan sistem manual status tracking karena tidak membaca mutasi bank secara otomatis. Berikan drop down interaktif pada tabel riwayat invoice yang langsung memperbarui database secara real time. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menggunakan Lovable-nya, maaf, menggunakan Invoicify-nya. Pertama-tama adalah
Di sini bisa sign in itu pakai Google ataupun pakai email gitu, bisa dua-duanya. Di sini biar lebih cepat aku pakai Google aja ya. Oke, dia agak loading gitu. Nah, di sini ada ya, ada history, recent working, Invoicify yang pernah aku bikin. Tapi sekarang karena brand baru jadi kayak create new invoice. Nah, di sini bisa kelihatan secara ada sidebar dan juga si review ini. Nah, aku tinggal masukin aja logonya, company name-nya, address dan lain-lain. Ya, tapi karena ini cuma demo, ini semuanya bisa ya. Nah, ini aku juga bisa tambahin add item atau enggak import Excel gitu. Nanti kalau import Excel, oke, dan ini coba aku PDF. Oke, aku send ke email. Aku coba ya. Oke, dan bisa dan udah masuk ya ke email gitu. Di sini juga ada invoices, di sini ada kita bisa ada drop down, ada paid, draft sama pending. Jadi kita bisa nge-track gitu ya, ada paid, pending seperti itu. Dan di sini ada account ini untuk melihat sebenarnya kayak ini lebih khusus ke yang nanti pro-nya gitu sih sebenarnya. Oke, nah selanjutnya itu kita ke hmm, oke, jadi aku menggunakan struktur project modular agar tiap bagian itu kayak punya role masing-masing gitu. Di sini ada folder components. Folder components ini berfungsi berisi komponen antar muka seperti invoice preview dan sidebar. Sedangkan folder lib berisi logika bisnis, misalnya pengelolaan invoice, pengiriman email, dan komunikasi dengan API. Nah, selanjutnya folder routes ini mengatur navigasi aplikasi, sementara integration digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan Supabase sebagai backend. Dengan struktur ini, pengembangan menjadi lebih terorganisir, mudah dipelihara, dan memudahkan penambahan fitur di masa mendatang seperti itu. Oke, di sini aku akan melakukan testing dan evaluasi gitu ya. Tadi aku udah demo juga dan di sini bahwa mulai dari autentikasi pengguna tadi udah bisa, terus juga pembuatan invoice sudah bisa, penyimpanan data ke Supabase tadi udah ya bisa, maksudnya ya berhasil gitu, terus paspor PDF juga, dan pengiriman invoice juga bisa gitu. Jadi sebenarnya secara fungsinya udah lumayan lah ya, gitu. Nah tapi sebenarnya ada satu sih, yaitu mobile nih. Bentar aku lihat. Nah ini masih kurang sih untuk mobile ya, dia masih kayak berantakan gitu, jadi harus perlu di build lagi gitu. Namun memang untuk Lovable sendiri tuh lagi tokennya tuh dari pagi udah habis, jadi saya tidak bisa untuk hari ini tidak bisa. Oke, selanjutnya itu untuk refleksi sendiri gitu ya. Saya menyadari bahwa penggunaan AI itu, khususnya Lovable, itu sangat membantu saya dalam mempercepat proses pengembangan aplikasi ini. Karena AI ini mampu menghasilkan um, ya komponen-komponen yang cepat lah ya. Jadi kita nggak perlu benar-benar terlalu ngerti banget sama kodenya, tapi kita udah bisa membuat website yang apa yang kita sesuai apa yang kita mau dan sesuai logika bisnis juga gitu. Namun saya juga belajar bahwa hasil dari AI itu tetap memerlukan evaluasi gitu, dan penyesuaian juga secara manual, terutama pada logika kayak validasi data dan juga pengalaman untuk usernya gitu. Nah dari proyek ini saya memperoleh pengalaman mengenai integrasi front end dengan back end gitu ya, gimana cara mengintegrasinya menggunakan Supabase dan API lainnya gitu. Saya menggunakan API lainnya. Terus pengelolaan struktur project berbasis React dan Tenstack. Terus juga pentingnya proses pengujian sebelum aplikasi dipublikasikan. Dan kedepannya saya berharap Invoicify ini bisa terus dikembangkan dengan penyempurnaan dari tampilan mobilenya, tambahan fitur analitik keuangan di um, pro-nya gitu, dan integrasi dengan layanan pembayaran digital gitu. Jadi semuanya tuh all in one. Jadi pada akhirnya ya itu bukan mengganti programmer gitu ya, tapi alat yang mempercepat proses pengembangannya. Nah, nilai utamanya itu pastinya tetap ada di bagaimana kita merancang solusi gitu. Terus juga memastikan aplikasi yang kita bangun tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan dari saya, mohon maaf jika ada salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.